sini saya akan menjawab tugas proyek video yaitu tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna prinsip fundamental, landasan atau tiang penyangga yang menopang seluruh sistem agar tujuan pendidikan tercapai secara utuh. Pilar-pilar ini memastikan proses belajar mengajar tidak hanya berfokus pada transfer akademik tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan praktis, dan kemandirian peserta didik. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Sebagai sosok yang digugu dan ditiru, seseorang pendidik harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan, sikap, dan perkataan sehari-hari. Ing madya mangunkarsa, di tengah membangun karsa atau semangat. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang partisipatif, menumbuhkan ide-ide serta memotivasi dan membangkitkan semangat belajar peserta didik agar mereka berani berinovasi. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik berperan sebagai pendorong atau motivator. Dari belakang, pendidik mengarahkan dan memberikan dukungan penuh agar peserta didik berani berjalan maju dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital karakter, peserta didik, dan peran guru. Yang pertama, pembelajaran daring. Relevansinya yaitu membuka akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, memungkinkan metode hybrid learning, serta penyampaian materi yang lebih interaktif menggunakan multimedia. Tantangan: kesenjangan akses internet dan perangkat gawai antar daerah, menurunnya motivasi dan kejenuhan belajar siswa, serta evaluasi kompetensi yang kurang otentik atau rawan kecurangan. Yang kedua, literasi digital. Relevansinya yaitu mendorong peserta didik mampu menyaring, menganalisis, dan memvalidasi informasi. Ini melindungi mereka dari hoax, penipuan daring, dan paham radikal internet. Tantangannya yaitu literasi digital tidak hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga menyangkut etika dan keamanan cyber. Mengubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif masih menjadi kendala besar. Yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansinya yaitu pembelajaran digital menuntut kemandirian, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi saat siswa belajar tanpa pengawasan fisik langsung. Tantangannya yaitu maraknya perilaku penyimpangan di dunia maya seperti cyberbullying, penyebaran konten negatif, kecanduan gawai, serta penurunan empati dan interaksi sosial di dunia nyata. Pembentukan karakter berbasis nilai moral seringkali sulit dilakukan secara virtual dibandingkan tatap muka. Yang keempat, peran guru. Relevansinya yaitu guru bertransformasi menjadi arsitek pembelajaran, fasilitator, inspirator, dan kurator ilmu. Bukan lagi satu-satunya sumber informasi, guru harus bisa menghadirkan ekosistem belajar yang memanusiakan hubungan meski melalui layar. Tantangannya yaitu masih terdapat jurang pemisah kompetensi teknologi. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dalam konteks 4 pilar pendidikan UNESCO yaitu learning to know, to do, to be, dan to live together. Refleksi ini membimbing kita bagaimana menjawab persoalan krusial pendidikan nasional saat ini, seperti yang pertama, learning to know. Persoalan rendahnya literasi, numerasi, dan critical thinking.
Solusinya yaitu mendorong pembelajaran berbasis inquiry dan ilmu pengetahuan, mengurangi sekedar menghafal. Yang kedua, learning to do. Persoalannya yaitu kurangnya link and match antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Solusinya yaitu fokus pada keterampilan praktis, vokasi, dan kewirausahaan. Yang ketiga, learning to be. Persoalannya yaitu degradasi moral dan kurangnya ruang untuk pembangunan potensi diri. Solusinya yaitu membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan karakter tangguh siswa melalui pendidikan nilai. Yang keempat, learning to live together. Persoalannya yaitu intoleransi dan maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Solusinya yaitu mengajarkan empati, kolaborasi, dan sikap saling menghargai keberagaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.